pekerjaan kita doang di sini nggak bisa. Gue udah ngeliat orang-orang pensiun dan dilupakan. Suaranya jangan kekecilan bro. Udah dia kayak ongki suaranya. Lu udah ngeliat orang pensiun di kantor kita kemudian dilupakan Dan minta kerja di sini lagi. itu kayak sedih banget ya. Sedih banget Sebenarnya sih itu tergantung sama strategi juga kan. Kalau lu dari sekarang udah bisa. Ya mungkin mereka bahagia, tapi gue ngeliat sayang banget. itu kayak ya kalau ya bener kata Fadil sih, mungkin mereka happy dengan itu. Iya, cuma tapi kalau gue kayak ngeliat aku kayak karena gini, kita udah pernah ngerasain organisasi kampus, atmosfer kampus, terus ketika ngeliat misalnya di akhir kita jadi seperti sama orang-orang yang pensiun gitu, ya mungkin mereka bahagia gitu, tapi dengan perspektif yang pernah kita dapat kok kayak sayang gitu hidup. kenapa hidup gue cuma gitu doang gitu. Lu ngerasa gitu juga gak? Iya, dengan knowledge ya mungkin Dengan pengalaman lu yang tidak merasakan kayak presiden BUMN. gue justru Tapi kan gue justru beda lah. kebalikannya. Gue pernah khawatir kayak gitu. Ini yang kemudian kita sebut dengan quarter life crisis sebenarnya. Ngerasa aduh gue punya pengalaman bejibun tapi kok gue gini-gini aja gitu. Gue kok nggak berkembang gitu. Dan Yakin gue quarter kok life, kalau kayak- half life gue kok kayak apa namanya, dulu lah. gue kok kayak akan berakhir seperti mereka gitu. iya. Sedih nggak sih? Lu pernah nggak ngerasa sedih kayak gitu? Lu jurnalis lu orang yang tulisannya pernah dibaca ribuan orang gitu. Kok sampai 1000? Kita kan nggak tahu ribuan berapa. Ya pasti ribuan lah. Ya udahlah. Nah gue Mana juga Kenapa pembicaraan kita jadi berat sekali ya? Berat ini lo bro. Gimana ya? Kalau gue sendiri sih ngelihat mereka selama mereka happy sih ya maksudnya Ya memang nggak masalah. nggak Nggak, masalah. maksud gue betul. Kayak tadi kata Fadil, gue sepakat sama Fadil. Mungkin mereka bahagia, tapi ya maksud gue buat elunya, buat kitanya gitu. Kalau Misal kita dengan segudang apa yang pernah lu alami dalam hidup ini, kesempatan yang udah pernah datang ke kehidupan lu, lagi Fadil gitu kan, wih, dengan berbagai ininya dia gitu, maksud gue jaringannya dia dan sebagainya. Apa lu bisa menjalani hidup yang seperti itu? ya gue mungkin belum pernah mikir sampai sana ya. Tapi seandai pun ke sana mungkin gue bakal nyari sesuatu hal. Mungkin ya kayak Bedil kan dengan cara misalnya YouTube. Iya. Intinya tuh sesuatu yang oke lah. Gue punya sebuah potret kehidupan seseorang berakhir di kantor kita seperti itu. Dan kalau misalnya gue nggak mau, ya gue cari sesuatu gitu loh. Misalnya Dan mungkin lu gua udah mulai nulis. cari itu? Ya harus dong. Kita kan Dengan lu menulis itu sebenarnya lu udah mulai nyari ya? udah iya. Jadi bisa aja misalnya nih, mungkin gue jadi penulis lepas kayak, atau misalnya gue masukin tulisan-tulisan ke ya mungkin kalau cara zaman dulu kan kayak Kompas Ya, atau ke koran lah ya, ya koran kan lumayan lah, kan dibayar lumayan. juga. Seenggaknya ada sesuatu lah, mungkin nanti ke depannya begitu gue misalnya lepas dari kantor ini dan gue punya banyak waktu, gue bisa nulis kan misalnya novel kayak. Dan mungkin kalau misalnya gue udah punya jaringan dengan Kompas, akhirnya gue bisa menyalurkan itu. Atau misalnya apa ya, sebutannya proposal, Apa kok proposal? maksudnya ngeproduksiin gitu loh. Oke, gue tahu. Ya kayak gitu sih. Ini menarik ya teman-teman. Ternyata pembicaraan jadi sedalam ini dan semengerikan ini. Saya juga deg-degan juga nih jadi. Biasanya Enggak juga ya? lu dalam bro. Biasanya juga lebih dalam sih sebenarnya. Enggak, cuman tidak menduga sampai sejauh ini. Tapi ini menarik sekali sebenarnya tema ini. Karena mungkin kalau menurut gue ya, apalagi mungkin karena kita kan udah banyak ngomong nih, akhirnya gue agak refresh sedikit. Mungkin kebahagiaan sendiri itu kalau gue ya, mungkin tergantung dari peran-peran kita dalam hidup juga sih. Bagaimana kita selama menjalani sebuah kehidupan kan, peran-peran itu kan bakal tumbuh. Dan lu pengen peran lu besar. Ya tergantung juga sih. Gue pernah nemu orang yang nggak pengen berperan besar. Enggak, maksudnya Bukan masalah besar atau ya kecil, enggak, tapi ya maksudnya kan, tergantung dengan peran lu kan tadi bilang. Menurut gue bukan cuma tergantung dengan peran, tapi tergantung bagaimana lu memaknai peran lu sendiri. Misalnya lu sebagai seorang ayah, lu mau sebagai seorang ayah seperti apa? Ada seseorang yang mungkin sebagai seorang ayah, yang penting gue bisa ngasih anak makan.
bisa ngasih anak mainan, maksudnya apapun yang anak Gua ngerti, inginkan gua secara ngerti. material. Tapi kan ada juga yang gue nggak bisa cuma itu aja, gue harus hadir lebih mungkin lo. Ini kayak gue dan istri gue. Nah, artinya kan sebuah Iya. peran itu yang bisa membuat apa? Bagaimana lo memaknai si peran itu sendiri untuk Dan lu udah menemukan peran lu dalam hidup lu. Dalam sementara kehidupan kita ini, peran lu sebagai apa sih sebenarnya? waduh, Lu udah nemu belum? kalau kayak gitu sih Padahal mungkin lu sebenarnya awalnya sebenarnya bukan yang nggak nemu. sebenarnya kan menurut gue ya, Iya. peran seseorang itu kan ya jelas Allah udah nulisin ya takdir. Iya. Tapi kan dalam pemahaman gue, takdir itu sebenarnya banyak pilihan, banyak jalannya, tapi memang ujungnya hanya dua, surga atau neraka. Menurut gue ya, menurut gue. Adapun sekarang kita di sini adalah salah satu jalan takdir yang Allah udah tulis. Bisa nggak ya, Fadil jadi YouTuber terkenal? Bisa, tapi memang karena privilege yang lu punya sekarang tidak bisa menjadikan itu sesuatu yang sangat dekat. Nah, aku nggak maksud gue. Perjalanan lu untuk ke sana itu sangat jauh. Ya. Tapi mungkin Bukan nggak mungkin nggak. Gue bilang perjalanan lu sangat berat dan lu bisa. Gue tahu lu bisa ngelakuin itu. Cuma perjalanan itu akan sangat berat. iya. Dan butuh bantuan banyak orang dong tentunya. Iya nggak? Iya. Dan gue sama Enggak. Reja bisa ngebantu lu. Iya, Kan tapi gitu. enggak juga sih kalau gue riset channel YouTube yang berhasil ada yang dia tuh goreng sampo bro, terus rebus Pertamax Pertalite, terus Iya sih. dia nggak ada privilege, tahu-tahu meledak viewsnya sampai sekarang. Ya Rame oke. channelnya. Kan gini ya, Itu kayak kita nyoba ini ada yang Gini, klik, gue tahu. rame gitu. Lu mau memunculkan faktor kreativitas di situ. Iya. Kreativitas yang kemudian ketemu sama pasar, selera pasar. Iya. Iya nggak? Iya dong. Ah. Sama kayak Klub Etis ketika dia bikin lagu dari hati, ya kan? Sebenarnya kan Klub Etis sebenarnya lagunya nggak gitu. Tapi sama produsernya disuruh udah bikin dari hati, ini pasar pengennya kayak gini. Ternyata bener meledak. Boom, lagu itu sangat terkenal sampai sekarang kita sering dengerin di Spotify kan gitu. Lu memunculkan poin kreativitas di situ yang kemudian menemukan selera pasar, ketemu sama selera pasar. Iya. Tapi itu kan tidak semua orang bisa menemukan itu. Tapi ketika mencoba Beda, terus pasti ada. sorry nih ya, beda dengan artis. Sekarang kan fenomenanya artis pada hijrah ke YouTube Iya. sejak pandemi. Itu kan mereka secara otomatis view-nya banyak. Iya gak? Tapi kan maksudnya Iya. maksud beliau Karena memang gini, terkenal di YouTube bisa karena figur, bisa karena kebermanfaatan. Ada channel masak nggak pernah nampilin wajah, Tahu tapi gue yang view-nya ceritain banyak. tuh ya, tahu. Ya makanya, nah gue pengen mengejar kebermanfaatan seperti itu. Ini gue demen Sebenarnya, kayak gini. nah, bukan dan bermanfaatan, caranya tapi referensinya tuh goreng sampo. enggak, tadi dia contoh ininya, contoh Iya. aja menurut gue ya. Unfaedah juga sebenarnya bisa Sebenarnya rame juga. bisa rame. Berfaedah Tapi kan kayak resep gini makanan loh, bro. enak atau seenggak berfaedah goreng sampo gitu. Itu kan sebenarnya kalau yang masak kemudian dia video tanpa ngeliatin wajahnya, itu kan dia punya sisi kreativitas yang kemudian menemukan selera pasar. Iya. Dia masak, kemudian cuman diliatin wajah tanpa wajah. Kalau dia ngeliatin wajah bisa jadi dia dibully kan. Ya kita ya dong, bisa jadi nggak? Iya. Bisa jadi dong, apa nih ya Andika Kangen Band sebelum dia kelihatan wajahnya orang dengerin lagunya loh. Iya nggak? Begitu orang lihat dia di TV, langsung kan di roasting apa dihina sebagai, bahkan dibikin lagu buat menghina dia tuh siapa, si rapper si Edbol, seingat gua waktu dulu tuh. Jadi kayak gitu, lu kan memunculkan sisi kreativitas yang kemudian kita sering belajar zaman organisasi kan. Ada momentum, nggak boleh kita sia-siain. Itu harus kita gempur terus gimana caranya kita sampai dapat momentumnya. Tapi kan berbeda dengan orang yang udah punya tadi kalau bahasanya bahasa risetnya kemarin yang lagi rame itu apa? Anak yang lahir dari keluarga miskin akan terus miskin. Iya. Nangkep nggak ya kan? Iya. Karena emang secara logika normal ya sudah, orang miskin pasti sekolah di sekolah yang biayanya gratis atau murah. Yang sialnya kita sekolah seperti itu biasanya kualitasnya nggak bagus-bagus banget. Anak padahal harusnya kan sekolah nggak begitu kan, standarnya kan nggak begitu. Itu gimana? Iya nggak? Lu setuju nggak sih sama gua? Itu zaman dulu sih. Tapi menurut gue tergantung juga kan dari bagaimana cara menghidupkannya si channel YouTube si Bedil. Enggak, ini nggak bicara cuma sekedar channel YouTube ya, tapi cerita gimana kita bisa mencapai kalau bahasa gue mungkin takdir tertinggi kita gitu, takdir terbaik kita gitu. Iya, karena di era 4.0, di era internet yang sudah meledak ini, itu semakin terkikis hal-hal seperti itu, kayak pengamen jalanan di bis
anak kecil ngamen nyanyinya bagus, terus ada orang videoin jadi viral, dia jadi terkenal, bisa. Orang sekedar kayak sulametan, met-met bisa akhirnya bikin video lagu Bahkan dan bikin terkenal. sampo digoreng pun viral ya. Iya gitu, maksudnya ini lebih ke gimana era internet itu bisa mendobrak sedikit demi sedikit hal-hal seperti itu gitu. Karena dengan seorang jadi viral, hidupnya bisa langsung berubah 180 derajat. Dan berarti itu yang sedang lu kejar. Iya, dimana kliknya yang orang tuh banyak nyari dan bisa dapet gitu. Kalau lu, Apanya? apa pendapat lu dengan yang tadi gue bilang? Yang bagian mana nih? Iya, tadi. Dengan kata-kata bedil ya kan, kata bedil ternyata sore ini sangat memukau ya, dahsyat ya, gila, nggak kayak biasanya ya. Nggak, tadi lah ada orang yang harus berjuang dulu. Menurut gua Fadil harus berjuang dulu karena Fadil tidak punya privilege untuk langsung bisa channel YouTube-nya naik kecuali memang beli subscriber ya kan ada kan jasa beli subscriber kan. Beda dengan artis yang belakangan baru masuk YouTube tahun ini terus tiba-tiba subscribernya langsung ribuan, ratusan ribu. Itu kan instan loh, maksud gue itu kan luar biasa loh, cepet, walaupun kita nggak tahu mereka beli subscriber berapa kan, tapi kita tahu lah memang itu privilege besar, mereka tapi gitu maksudnya secara normal pun ya wajar gitu. Iya wajar. Karena mereka udah punya banyak karena pengikut memang duluan. udah banyak follower gitu. Menurut lu gimana? Dalam- Apakah memang hal itu ada dan itu akan menghalang-halangi lu dari cita-cita terbesar lu, kalau bahasa gue tadi takdir tertinggi lu itu? ini dalam kasus gue kayak nulis ya tadi. Iya. Kalau gue sendiri sih yakin, makanya gue mungkin sekarang jadi sering atau nyoba-nyoba ikut lomba karena di situ kan seenggaknya orang pada Ya, jadi kenal. tahu nama lu ya. Iya, ataupun oh ini gue pernah ikut lomba pun dia di nilai lebih mungkin kan. Betul, Misalnya kalau misalnya mendatangin ke Kompas atau ya apa yang namanya publisher lah ya, Iya, ke publisher paling itu sih ngejar itu dulu. Walaupun iya memang bakal berat, nggak cuma itu doang, tapi seenggaknya itu yang bisa gue lakuin sekarang. Ternyata dua orang teman saya ini luar biasa ya. Tapi lebih luar biasa bedil sih hari Punya ini. cita-cita Enggak juga sih. untuk meninggalkan sebuah legacy itu bukan saya pribadi kalau tadi bahasa bedil setelah hidup 29 tahun gitu ya, dan mulai sadar tuh mulai kita mungkin SD kali ya. Gue mulai sadar gue harus hidup untuk bermanfaat tuh kelas 4 SD. Maksudnya Cepet banget. apa ya, gue kecepatan memang itu sangat sedikit sekali orang yang kemudian mau itu mikirin orang lain, walaupun ujung-ujungnya kalau bedil pengen rebahan itu kan beda ya. Emang preferensi pribadi kan nggak masalah, tapi itu dimulai dengan bermanfaat buat orang lain. Itu sih yang gue selalu ini gila, gue makin jatuh cinta sama lu nih. Aduh. Nanti istri lu nelpon bedil. Oh enggak, ini jatuh cinta dalam artian kayak Rasulullah dong ya enggak. Mencintai saudara kan Allah ya dong. Jadi ini menarik banget ya. Ini bahasan ini ternyata berat dan nggak bisa dibahas dengan singkat. Kayaknya bakal ada part 2 deh. Kayaknya bakal ada part 2 sebelum Ya, gue berangkat sambil kuliah makan-makan deh. aja. Aduh, gue sambil makan di Sahanggar nanti hari Senin sambil puasa gitu ya. Kita makan siang di situ. Kita makan siang terus sambil puasa. Yang puasa siapa ini? Lu bertiga, kita bertiga. Nggak, ini menarik banget ya, dan Luar biasa. nggak semua orang sih bisa diajak berpikir untuk ninggalin sesuatu, ya nggak sih? Gua dulu senaif itu bahwa gue merasa semua orang harusnya berpikir, ya gue jujur nih, gue dulu senaif itu bahwa semua orang tuh harusnya punya pikiran hidup tuh ya harus ninggalin legacy, harus ninggalin sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Tapi akhirnya gue sadar bahwa gue ketemu ada orang yang dia bahkan nggak mau BPJS itu pakai sistem subsidi silang. Dia bilang masa gue kerja gue bayar, kemudian yang gue bayar itu dipakai buat orang-orang males, jadi orang miskin yang harusnya ditanggung negara lewat BPJS. Menurut dia tuh males, nggak bisa kerja, nggak mau kerja. Gue ketemu sama orang yang kayak gitu jadi kayak ngebuka langsung, dia ngomong begitu di depan gue langsung, dan tentu saja itu ngebuka mata gue bahwa memang nggak semua orang itu bisa diajak berpikir untuk membuat sebuah kebaikan gitu. Dan gue berbangga sekali ternyata temen gue ada gitu ya yang dua orang lah ya, dua orang ini masih visi bro. iya nggak masalah itu. Nah, tapi kan Bro,
semua bermula dari cita-cita. Iya. Semua bermula dari cita-cita. Nggak ada orang nggak punya cita-cita terus nggak bisa. Ya, niat kan. Niat. Dahsyat sih. Gua bahagia banget sore ini terjadi ya pertemuan kita akhirnya setelah janjian Zoom tidak jadi. Tapi Zoom kan beda ceritanya. Zoom beda ya, bahasa beda. Kita mau bahas worldview. Mungkin worldview kan yang di Zoom kan? Oh, berarti Iya dong. bukannya masalah wanita itu ya? Oh iya itu kan, Apa, tapi kan feminisme gue itu ya? ngajaknya ngebahas worldview-nya. Oh, Tapi itu nanti akan kita bahas ke apa namanya kesempatan. ke dalam kesempatan. Gue pengen ngajak lu berdua lagi sih mungkin minggu ini lagi atau minggu depan sekali collab Tapi nggak- buat channelnya Fadil juga boleh, kita diajakin makan yang aneh-aneh mungkin. Jadi teman-teman semua ini sangat menarik sore hari ini kan udah mau maghrib juga. Intinya kalau YouTube nih mungkin nambahin gitu Ya, ya, boleh. kekhawatiran artis gitu. Orang banyak nonton artis karena tertarik kesehariannya gitu. Oke. Viewsnya banyak gitu. Terus orang pada pesimis, gimana ya gue bisa. Tapi gue lihat peluang di YouTube karena oke, artis masuk YouTube ya. Tapi orang nyari Gue udah nyiapin hinaan nih. tutorial Ya tahu gue ngerti. service Ya. Magicom, tutorial service kipas, Ya, artis tahu. ngapain bikin video gitu. Ya. Di situ peluang kita Gue tahu. sebagai contoh, terus orang ya kan nonton video gitu sampai selesai, AdSense kita dapat juga. Itu gini dia. mencangkok Masalahnya keluarin gitu. aja lo. Mana- ya masalahnya lu bisa bilang begitu ketika subscriber lu nanti udah ratusan ribu atau jutaan, bukan sekarang bro. Enggak, sekarang gue udah Ketika lu udah berhasil enggak, sekarang membuktikan itu itu. udah ada contoh kecilnya Ya gitu. iya kan contoh orang lain kan. Enggak, contoh gue juga ngalamin yang Apa? gue review chicken wing so good. Sekarang view-nya hampir 1000 karena orang nyari- Hampir 1000. Iya. Gini. Udah, Iya, denger oke. dulu sih Bedel. Benar. Gue pengen denger sih. Iya, tapi yang video makan yang aneh-aneh view-nya mentok di 100-an. Karena ternyata orang pengen tahu sebelum beli chicken wing Ya, tuh tahu kayak rasanya apa, kayak gimana, kayak gua apa, dan hampir Gua 1000 ngerti. orang yang udah mampir di video gue buat pengen tahu itu Sama, apa. anak- Itu contoh-contoh kecil kan. Anak TE juga ada yang bikin channel YouTube. Hmm. Dia nge-review, dia awalnya pengen nyanyi gitu lah, pengen cover lagu. Terus kemarin sempet bikin apa namanya penjelasan rumus apa sih rumus-rumus gitulah, dia anak elektro dulu. Tapi ternyata yang booming, yang viewernya sampai 2000 itu waktu dia nge-review raket, tau gak? Raket, dia emang hobinya buat Iya, gitu. maksudnya Dan itu menurut gua ya itu yang kayak tadi deal, kliknya di situ ternyata. Iya. Kliknya di situ. Nyanyinya gue yakin insya Allah nggak lebih dari 1000. Nggak, bercanda. Suaranya dia bagus, Jadi menarik sih. Lu boleh ngomong gitu nanti kalau udah subscriber lu udah banyak. atau gitu. minimal pas dia udah bisa AdSense lah. Ya, baru lu boleh ngomong kayak gitu. Oke. Dari mana lu bisa bicara kayak gitu sedangkan channel YouTube lu dikit subscribernya gitu. Tapi kan bisa aja kan karena ngeliat yang dari Bisa, kalau YouTuber kita lain masih kan juga contoh gitu kan. bisa, YouTuber lain bisa, dan gue juga mempercayai itu. Gue percaya lewat YouTube ada jalan ya, gue percaya itu. Iya. Cuman kita nggak bisa nasihatin orang begitu sementara kita belum membuktikan kan gitu. Karena channel review HP yang paling terkenal pun Awalnya, berawal dari minjem HP orang. yes, tahu gue. Sekarang udah berapa juta tuh dia? Makanya. ini lu kenal. Tahu gue. Halo guys, David di sini. Woi, Oke, itu aja sore ini. Ini pembahasan ini belum selesai dan saya harap ada bisa ngumpul lagi entah lusa atau lapar bro. Yang penting makan. entah lusa atau pekan depan mereka Kalau masih ada nagih makan traktir. berat. Seenggaknya sebelum berangkat kuliah gue masih mau ngobrol sama Lulu lagi walaupun gak di videoin ya. Mudah-mudahan kita masih bisa kumpul, dan nanti kalaupun saya udah kuliah kita masih bisa nge-zoom ngobrol, ngebahas hal-hal penting karena saya juga butuh update kan apa yang terjadi di sini ya. Iya. Oke, demikian aja, sampai jumpa lagi di channel Janur Palevi yang lagi-lagi belum ada namanya.